Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan operator semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik semuanya. Baiklah, pada hari ini saya mencoba membagikan cara pengajuan NUPTK untuk tahun 2020 ini. Untuk itu sebelum saya mulai, bantu subscribe video saya ini dan bagikan kepada kawan-kawan yang membutuhkan. Baiklah, caranya cukup mudah. Pertama kita kunjungi linknya. Kita tulis di pencarian Perpal PTK, kemudian kita enterkan kepada keyboard, kemudian kita klik Kemdikbud login ini yang paling atas ini. Setelah itu kita masukkan username dan passwordnya. Jadi username ini bukan username Dapodik, tapi username yang kita daftarkan di SDM. Kemudian kita klikkan login. Tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Jadi sambil menunggu jangan lupa subscribe videonya dan bagikan kepada kawan-kawan. Jadi cara pengajuan NUPTK-nya di sini tampilannya berbeda dengan tampilan yang lama. Jadi untuk mengajukan NUPTK di sini ada pilihan. Kita klik di pengajuan NUPTK ini. Kita klik. Kita tunggu sebentar. Setelah itu sudah muncul seperti ini, kita klik ajukan NUPTK. Kita klik ajukan NUPTK. Kita tunggu sebentar. Jadi tampilannya seperti ini. Seperti ini. Jadi file yang dibutuhkan ataupun dokumen yang kita butuhkan pertama yaitu dokumen surat tugas, itu yang pertama. Yang keduanya KTP. Yang ketiganya dokumen ataupun ijazah SD. Kemudian yang keempat ijazah SMP. Setelah itu ijazah SMA. Kemudian ijazah S1. Jadi file ini dalam bentuk PDF semuanya. Jadi setelah seperti ini, untuk file dokumen surat tugas ini saya terangkan sedikit. Saya kasih contoh surat tugasnya seperti ini. Ini surat tugas. Karena tahun ini tahun 20, jadi SK yang kita ajukan yaitu SK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependidikan Kabupaten. Jadi karena tahun ini tahun 2020 kita harus mempunyai SK tahun 2020 yang aktif. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu mengajukannya pada tahun 2021, Bapak harus mempunyai SK dari Dinas Kependidikan tahun 2021. Jadi susunan SK-nya seperti ini. Pertama SK tahun 2020, kemudian masukkan lagi SK tahun 2019. Di bawahnya lagi kita masukkan SK SK dari kepala sekolah. Pertama kali kita bertugas di sekolah kita. Selanjutnya kita masukkan SK pembagian tugas. SK pembagian tugas ini tahun pelajaran 2019-2020 nggak jadi masalah. Jadi karena nanti kalau seandainya tahun baru kita gantikan tahun ajarannya 2020-2021. Begitu juga dengan ini SK pembagian tugasnya. Kemudian SK pembagian tugas juga ada 2 tahun ajaran 2018-2019. Jadi kalau seandainya nanti Bapak Ibu mengajukan tahun 2021, jadi SK-nya harus tahun ajaran 2020 tahun 2021. Itu tergantung kepada sekolah masing-masing. Kadang-kadang ada pembagian tugas itu per semester, ada juga kadang-kadang per tahun. Jadi untuk SK pembagian tugas ini sudah jelas bagi saya. Nanti kalau seandainya kurang jelas bisa ditanyakan di komentar YouTube-nya. Ini saya tutup dulu. Kita kembali ke sini. Jadi
setelah kita scan dokumennya, kita pilih di sini, kita klik pilih di sini, kemudian kita cari dokumennya yang sudah kita scan tadi. Yang ini SK pembagian tugas, ini kita klik. Jadi SK pembagian tugas ini ukurannya, size-nya saya buat di sini 1073 KB ataupun 1 MB lebih. Saya klik, tunggu prosesnya. Jadi kalau seandainya diterima seperti ini, bisa kita lihat hasilnya. Setelah itu kita masukkan lagi dokumen KTP-nya, kita pilih, klik pilih. Setelah itu kita klik KTP. Jadi ukuran KTP-nya di sini saya buat 185 KB, kita klik. Jadi KTP-nya saya buat seperti ini, di atas yang ada fotonya, di bawah yang belakang KTP-nya. Kemudian file dokumen SD ataupun ijazah SD kita pilih di sini. Kita masukkan ijazah SD-nya. Sudah selesai. Setelah itu kita pilih file dokumen SMP. Pilih. Kemudian kita klik, kita masukkan ijazah SMP-nya. Setelah itu kita masukkan ijazah SMA. Pilih, kita masukkan ijazah SMA-nya. Yang terakhir kita masukkan ijazah S1-nya. Kita masukkan ijazah S1-nya. Setelah itu, ini kalau seandainya untuk guru kita harus mempunyai ijazah S1. Jadi kalau seandainya kita sebagai tenaga administrasi ataupun tata usaha, kita cukup menggunakan, kalau seandainya kita tidak mempunyai ijazah S1, kita bisa sampai di ijazah SMA. Itu untuk khusus untuk tenaga administrasi. Jadi kalau seandainya kita tenaga administrasi mempunyai S1, lebih baiknya kita masuk juga ijazah S1-nya. Jadi setelah kita selesai mengupload semuanya, sudah selesai mengupload semuanya, kita klik ajukan di sini, klik ajukan. Jadi karena saya tidak mengajukan NUPTK tersebut, saya batalkan saja. Jadi begitulah cara mengajukan NUPTK untuk tahun ini. Mudah-mudahan membantu Bapak Ibu untuk mengajukan NUPTK-nya. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan ataupun kurang jelas, bisa diajukan pertanyaan di kolom komentar saya. Untuk itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.